Di platform ya? Di Iya. website atau di aplikasi? Ada di website, aplikasi di seperti aplikasi. itu. Berarti Iya. bisa diakses lewat handphone. Semua, handphone maupun PC. Sangat mudah sekali. Keren banget ya? Ya. Keren banget. Dan Gila. itu Jadi minum dulu. Halo semuanya, welcome back to my channel Fikrisius. Nah, kali ini gue mau bikin vlog tapi gue nggak sendirian nih. Kali ini gue berdua sama temen gue di Brunei. Sebetulnya ini kenal di sini, dia nih senior gue di sini. Jadi pokoknya orang ini adalah yang ngebantu gue dulu waktu awal-awal datang ke Brunei. Dia yang ngebantu gue adaptasi di sini. Jadi berkat dia, adaptasi gue di Brunei jadi lebih cepat. Nah, tapi kali ini gue nggak mau ngomongin soal masakan atau review-review, tapi kita mau ngomongin sesuatu yang lebih kayaknya agak sedikit serius gitu ya, agak sedikit serius, tapi ini share. Siapa tahu ini berguna buat kalian semuanya yang pengen keluar negeri atau nanti atau kalian yang udah tinggal di Brunei mungkin belum dapat info ini, ya kan? Pasti ini penting banget buat kalian semua. Nah, perkenalkan di depan gue ada Mas Aris Purwanto. Jadi say hi dong, say hi. Halo sobat. Nah, ya kan? Jadi Mas Aris Purwanto ini adalah dia bekerja di Kedutaan Besar Republik Indonesia dan dia adalah Ketua Koordinator Universitas Terbuka di Brunei Darussalam. Universitas Terbuka di Brunei Darussalam. Nah, sore ini ya kan, alhamdulillah banget, beliau ini sibuk banget. Sibuk banget, susah banget ngundang dia ke rumah gue dan alhamdulillah dia mau datang. Gue terima kasih banget. Jadi kali ini kita mau ngomongin soal gimana sih ya kan peranan UT terhadap gimana pendidikan para pekerja migran atau masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, khususnya yang ada di Brunei Darussalam. Terus kita mau ngomongin juga bagaimana nanti misalnya ada yang berminat mau daftar UT itu gimana ya kan, pendaftaran seperti apa, biayanya, terus nanti jurusan-jurusan yang ditawarkan oleh UT itu seperti apa, lalu lulusan terbaiknya bekerja di mana dan segala macam. Pokoknya sekarang kita mau bicara tentang universitas terbuka ya. Jadi buat yang belum tahu universitas terbuka, mungkin Om Aris nanti bisa jelasin dulu gimana. Jadi universitas terbuka tuh apa sih gitu? Konsepnya nih universitas terbuka nih. Jadi, buat yang belum universitas terbuka adalah perguruan tinggi negeri yang kebetulan sekarang pendidikannya bisa dilakukan dari jarak jauh, yaitu secara online. Kemudian untuk Brunei Darussalam, kenapa bisa terbuka hadir di Brunei Darussalam? Karena para pekerja migran Indonesia khususnya itu mereka tidak akan selamanya akan bekerja di luar negeri. Karena pada suatu saat nanti mereka akan pulang ke Indonesia yang secara otomatis mereka akan berkompetisi lagi mencari pekerjaan yang lebih baik di Indonesia. Kemudian Kedutaan Besar Republik Indonesia Bandar Seri Begawan untuk menanggulangi hal tersebut, untuk membekali para pekerja migran Indonesia yang nantinya pulang ke Indonesia. Untuk itu KBRI Bandar Seri Begawan memfasilitasi pendidikan seperti kejar paket dan universitas terbuka seperti itu, dengan tujuan kedepannya untuk membekali para pekerja migran Indonesia yang akan pulang. Mereka akan mempunyai skill, mempunyai ijazah yang kemudian bisa dipakai ketika mereka akan pulang ke Indonesia. Seperti gitu, itu tuh ya, dengerin ya, itu bagus banget. Jadi misalnya kalian bekerja di Brunei gitu ya, katakanlah sebagai misalnya driver atau misalnya pekerja di restoran atau apapun itu, dan kalian misalnya pengen nih, kalian masih punya cita-cita, kayaknya gue pengen nih kuliah nih, tapi gimana caranya, kan nggak mungkin kan kuliah, misalnya kuliahnya masih di Indonesia atau gimana. Ternyata KBRI Bandar Seri Begawan dan Universitas Terbuka ya, itu bekerja sama, jadi kalian bisa kuliah jarak jauh. Ini bagus banget gitu. Jadi nanti misalnya kalian udah merasa cukup kerja di sini, terus kalian pulang sambil kerja di sini sambil kuliah maksudnya ya gitu ya. Jadi pulang ke Indonesia udah punya gelar gitu bosku. Jadi mantap banget kan. Paling tidak bisa membanggakan keluarga ketika pulang. Ya kan? Jadi siapa tahu ada yang mau jadi kepala desa, mencalonkan diri menjadi dewan desa seperti itu. Jadi peluang-peluang ketika kita sudah melaksanakan pendidikan yang lebih tinggi di Universitas Terbuka, kemudian kita pulang ke Indonesia, peluang pekerjaan lebih besar lagi. Paling tidak kita bisa berkompetisi lebih
mempunyai peluang lebih besar seperti itu. Betul. Jadi nanti pas pulang ke Indonesia, teman-teman semua nih nggak cuma bawa uang dolar aja nih, ya kan? Tapi juga bawa gengsi juga nih, bawa pride juga, bawa gelar, ya kan? Diam-diam aja kuliahnya, tapi pulang-pulang udah sarjana. Mantap nggak tuh? Mantap banget. Nah, kalau jurusannya, kira-kira apa aja nih Mas Haris? Jadi Universitas Terbuka memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum Ilmu Sosial Politik, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi, kemudian Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Kemudian untuk 3 fakultas tadi memang bisa diambil di Brunei Darussalam karena pendidikannya secara online. Tapi khusus Fakultas Pendidikan dan Keguruan itu harus stay di Indonesia. Jadi di Brunei Darussalam ini tidak bisa diambil seperti itu. Oh, jadi di Brunei cuma ada 3 fakultas aja yang Iya. bisa diambil ya. Tadi apa aja? Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik, Ilmu Sosial Politik, kemudian Fakultas Sains dan Teknologi. Sains Teknologi itu yang bisa di Brunei. Iya. Kalau yang di Indonesia, yang harus di Indonesia tadi Fakultas Pendidikan dan Keguruan. Pendidikan dan Keguruan. Nah, itulah tentu ada 4 fakultas yang bisa kalian ambil. Nanti misalnya mau lebih lengkap, nanti kira-kira bisa lihat di mana tuh? Di websitenya ada? Di websitenya ada www.ut.ac.id. Nah, atau bisa nanti hubungin Om Aris langsung, ya kan? Atau KBRI ya? KBRI, Atau bener. datang ke KBRI. Kalian sebenarnya bebas loh datang ke KBRI, tanya-tanya info apapun tuh bebas. Apalagi terkait UT pasti dibantu lah, cuman informasi kayak gitu. Nah, kira-kira mahal nggak sih? Untuk biaya pendidikan sangat murah sekali. Soalnya kan gini ya, kan di Brunei kan pekerja kan juga ada batasan gajinya kan ya. Kalau kita tahu kan di Indonesia misalnya kuliah tuh mahal, kalau sampai puluhan juta ya kan masuknya. Bahkan sekarang dengar-dengar universitas negeri aja juga udah mahal banget tuh ya kan. Kalian tahu pasti kan masuknya susah, udah gitu mahal lagi bayarnya. Nah, kira-kira UT mahal nggak atau misalnya affordable nggak buat para pekerja migran yang ada di Brunei ya, masyarakat atau masyarakat Indonesia yang ada di Brunei, kira-kira gimana tuh? Ya, saya yakin kalau untuk masalah biaya pendidikan para teman-teman khususnya pekerja migran Indonesia yang ada di Brunei Darussalam, mereka akan mampu. Karena apa? Karena biayanya sangat murah sekali, yaitu rata-rata itu Rp40.000 per SKS, jadi per semester. Rp40.000. Rp40.000 Aduh, atau Rp40.000 tuh di sini berapa ya? 4 4 ringgit, ringgit. $4 Brunei. $4 itu harga 4 nasi katok loh guys. Iya. Per SKS-nya. Per SKS. Jadi kalau kita satu semester, kita ngambil 20 SKS, tinggal kalikan saja. Jadi 4 kali 20 sekitar 80. 80 SKS. Ya, 80 Brunei. $80 Brunei lah Ya, kira-kira. $80 Brunei. Sangat terjangkau sekali. 800 ribuan ya. 800 ribuan. Murah, itu murah banget loh. Kuliah jarak jauh dapat fasilitasnya apa? Buku dapat nggak tuh? Fasilitasnya itu kita dapat akses website secara pribadi juga, kita dapat aplikasi yang mana itu ada untuk buku digitalnya, kita dapat mengakses secara gratis. Dan ketika kita pulang Indonesia ataupun mahasiswa yang ada di Indonesia itu bisa mengakses internet secara gratis, unlimited di jaringan-jaringan Speedy Telkom. Ya, hanya Gratis tinggal gratis. Yang ada jaringan Speedy Telkom itu tinggal memasukkan nomor induk mahasiswa. Oh, ini gue tahu nih. Kalau Gitu. misalnya kalian kayak ke kantor-kantor Telkom tuh biasanya di depan tuh kayak ada payung-payung tuh yang kayak halte, di situ suka ada wifi Iya. itu. Nah, Di mall juga itu tuh pasti di ada. mana-mana. Mantap banget, kalian tahu Telkom lah ya kan, perusahaan besar kayak gitu, wifi-nya di mana-mana. Daripada bayar, coba kuliah di UT gratis, Bos. Ya kan? Iya. Jadi selain itu fasilitasnya buku gimana? Buku digital. Oh, buku digital. Iya, kalau ini buku kan cetak karena pandemi mungkin ya, buku Iya. digital ya. Kalau sebelum pandemi misalnya Itu sudah ada buku digital. Jadi buku digital itu tetap ada, tapi kan biasanya mahasiswa lebih nyaman mereka belajar dengan hard copy ya. buku cetak kan, dengan bahan ajar cetak. Tapi kalau bahan ajar cetak pun itu sangat murah sekali, satu buku rata-rata sekitar 50.000. 50.000. Iya, Gila, itu dengan tebal sekitar hampir 5 cm lebih. 5 cm itu tebel loh. Dan Ya, 50.000. cuma 50.000 saja. Gila murah banget. Ada azan, kita break dulu. Udah selesai barusan azannya, jadi kita bisa sambung lagi. Kita harus menghormati azan, Bos. Kalau di Brunei, nggak di Brunei sih, di mana-mana kalau azan tuh baiknya kita berhenti berkegiatan gitu kan. Nah, sekarang udah selesai, kita lanjut lagi. Tadi udah ngomongin soal buku ya. Jadi buku tuh nanti pakai yang soft copy, pakai digital gitu kan. Tapi juga tetap dikirimin yang hard copy-nya ya. Kalau yang lalu-lalu kalau nggak salah dikirimin ya. Dikirim gitu. Dikirim. Nah,
sekarang tadi udah soal apa namanya buku pendidikan. Nah, soal kegiatan nih, kegiatan mahasiswa. Kalau di apa nih misalnya kayak gue dulu kan kuliah di misalnya di UI gitu kan. Di UI kan ada BEM, ada Senat ya, terus ada kegiatan apa olahraga bola apa segala macam. Nah, sebenarnya di UT itu ada nggak maksudnya? Kan pasti ada perhimpunan mahasiswanya, perhimpunan pelajarnya kan. Nah, itu kegiatannya kira-kira apa tuh? Ada Senat atau BEM atau gimana? Jadi mahasiswa Universitas Terbuka yang ada di Brunei Darussalam sekarang jumlahnya itu sekitar 80 lebih mahasiswa. Banyak. Iya. Dan mereka membentuk komunitas. Komunitas itu mereka namakan Ikatan Mahasiswa Universitas Terbuka Brunei Darussalam atau disingkat IKMAH UT Brunei. IKMAH UT Brunei. Ya, kegiatan mereka ya mereka saling sharing, paling tidak saling sharing apabila ada kebijakan-kebijakan baru terutama pada masa pandemi COVID-19 ini. Untuk ujian akhir semester kan dilaksanakan secara online. Otomatis kebijakan tersebut membuat sistem baru yang mereka baru mengenal seperti itu, sehingga hal tersebut membuat mereka itu harus berdiskusi, saling membagi ilmu, saling men-share pengetahuan, di mana informasi-informasi itu mereka bagikan. Kemudian mereka berkumpul, kemudian mereka belajar cara ujian seperti apa, sistemnya seperti apa. Di samping saya memberikan informasi kepada mahasiswa seperti itu, karena seperti kita nggak mungkin kita menjelaskan informasi secara detail seperti itu. Kemudian mereka juga biasa melakukan kegiatan-kegiatan sosial juga kadang seperti itu. Mereka kumpul-kumpul, ya banyaklah kegiatannya. Yang penting masih dalam batasan-batasan yang positif dan yang jelas tidak melanggar undang-undang yang ada di Brunei Darussalam. Seperti itu saja. Terus kalau ujian, gue agak bingung ya. Kalau misalnya kita dulu kan kalau yang kampusnya offline gitu kan kita ujian pasti diawasin sama dosen, ya kan segala macam. Kalau UT gimana tuh? Oke, ini saya akan menjelaskan kegiatan belajar mengajar ya, kegiatan akademik saja dari awal ketika mau masuk UT sampai ujian akhir semester gitu. Jadi ketika mahasiswa registrasi atau mendaftar secara online juga atau bisa lewat kami selaku pengurus Universitas Terbuka di Brunei Darussalam juga bisa secara online. Setelah mereka kemudian diverifikasi ijazah SMA-nya memang ada NISN-nya yang terdaftar di Kemdikbud, maka mereka akan dikonfirmasi bahwa NISN itu apa? Nomor Induk Siswa Nasional. Nomor Induk Siswa Nasional. Iya. NISN. Ya, itu setiap orang yang lulus SMA, itu sekolah SMP itu ada dia punya nomor NISN dan itu bisa diakses secara online seperti itu. Jadi ketika mereka sudah masuk dan NISN terdaftar, otomatis mereka bisa diterima di UT. Kemudian kami sebagai pengelola Universitas Terbuka yang ada di Brunei akan mengadakan orientasi studi mahasiswa baru atau biasa disebut OSMB. Nah, di dalam OSMB tersebut kami akan menjelaskan kepada para mahasiswa baru tentang cara melaksanakan atau melakukan belajar secara online di Universitas Terbuka. Kami akan menjelaskan secara detail dari registrasi mata kuliah sampai mereka melaksanakan tutorial online, kemudian nanti ujiannya seperti apa dan kesulitan-kesulitan yang dihadapi seperti apa. Kami akan menjelaskan dalam satu hari itu melalui kegiatan USMB. Dan USMB itu biasanya juga kita melakukan video conference dengan UT Pusat. UT Pusat melalui Pusat Pengelolaan Mahasiswa Luar Negeri atau disingkat PPMLN. Dan kadang kita juga akan mendapatkan istilahnya dari Pak Rektor biasanya juga akan berkenan, tapi tidak setiap semester, soalnya karena gonta-ganti dengan universitas di seluruh luar negeri seperti itu. Itu beliau juga kadang juga memberikan sambutan di video conference tersebut seperti itu. Kemudian kami di UT Brunei juga biasa dalam USMB tersebut kami mengundang mahasiswa-mahasiswa lama juga. Karena untuk apa? Karena kami memberikan kuliah umum kepada seluruh mahasiswa. Dan kuliah umum biasanya juga diisi kadang Bapak Duta Besar juga, kemudian yang terakhir kemarin Koordinator Fungsi Sosial Politik Bapak Konakri. Kemudian kita mengundang ada doktorat dari
Universitas Darwin, Bapak Musa Maliki seperti itu. Jadi kami berupaya memberikan tambahan-tambahan ilmu kepada teman-teman mahasiswa seperti itu. Kemudian setelah mahasiswa tersebut USMB, mereka akan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang diberikan oleh UT itu selama 8 minggu. Sistemnya 8 minggu dan itu dilakukan secara online. 8 minggu itu dibagi dalam setiap minggunya itu dinamakan inisiasi. Jadi inisiasi 1 sampai inisiasi 8. Setiap inisiasi itu ada materi diskusi. Nah, disitulah kunci belajar di UT. Jadi diskusi tersebut di mana dosen pembimbing akan memberikan kita materi sebuah pertanyaan, materi diskusi sebuah pertanyaan atau sesuatu hal yang harus kita diskusikan secara sama-sama, dan pertanyaan tersebut dijawab oleh para mahasiswa dalam satu forum mata kuliah tersebut yang kemudian akan dikoreksi dan diperdebatkan oleh teman-teman yang lain. Jadi di dalam tersebut kita diskusi, saling mengkoreksi jawaban teman kita. Terus, dan ya. Itu berarti ada di platform ya, di website atau di aplikasi? Ada di website, aplikasi seperti itu. Berarti bisa diakses lewat handphone. Semua, handphone maupun PC. Sangat mudah sekali. Keren banget ya. Ya. Keren banget. Dan juga. itu Jadi speed low pun bisa. Tuh, bayangin ya, sebelum pandemi COVID, hampir nggak ada satupun universitas atau perguruan tinggi yang mampu menjalankan pembelajaran jarak jauh kayak gini. Jadi ini kayak cerita gitu ya. Jadi teman-teman gue sendiri itu kan banyak ya yang jadi dosen di UI ya gitu. Teman-teman kuliah dulu ada yang akhirnya juga terusin kerja di sana gitu jadi dosen. Nah, mereka selalu cerita bahwa ketika dari switch nih dari kuliah offline tiba-tiba kena pandemi. Jadi kuliah jarak jauh mereka ribet, pusingnya setengah mati karena harus nyiapin bahan, belum lagi platform belum siap, segala macam model pembelajaran segala macam belum siap. Ya akhirnya sempat tersendat-sendat juga di awal, tapi lihat UT ternyata udah lama bos gitu bikin pembelajaran jarak jauh. Keren banget loh, gue sendiri baru tahu ternyata mereka punya platform atau apa yang bisa diakses ya lah. Iya betul. Bisa diakses lewat website, lewat dari laptop dan dari handphone ya, dan itu bisa low speed ya. Bisa melalui website juga ada aplikasi. Ya. Internetnya lemot bisa. Jadi kalian tuh, enak banget. Dimudahkan sekali. Dimudahkan sekali yang pekerja ya, terutama ini untuk pekerja ya yang waktunya terbatas tuh. Ini kesempatan emas banget buat kalian yang masih punya gairah untuk belajar dan mau mengejar cita-cita. Nah ini kesempatan banget. Nah terus kalau ujiannya gimana? Sama? Ujiannya kalau dalam khusus masa pandemi ini memang dilaksanakan ujian akhir semester secara online. Tapi sebelumnya kalau masa normal memang harus ujian secara langsung dan datang di KBRI karena ada pengawas ujian yang memang datang dari Indonesia untuk mengawasi ujian akhir semester. Jadi seperti itu. Ujiannya di embassy loh bos. Yang awasin langsung duta besar enggak nih? Enggak, bukan Pak Duta, tapi ada dari Indonesia. Dari Indonesia datang gitu. Jadi, tapi kalau misalnya sekarang gimana tuh berarti take home test semua ya? Iya. Sekarang ini take home exam, jadi ujian di rumah secara online semua. Ya mau nggak mau ya, lah mau ya. Tidak mau ada fleksibilitas itu lah buat itu ya. Nah, terus nih bagian yang paling menarik, dengar katanya untuk mahasiswa berprestasi itu ada beasiswa. Kebetulan bapak yang satu ini itu adalah salah satu mahasiswa berprestasi dan dapat beasiswa gitu. Nanti banyak juga prestasinya, menang apa tuh dulu? Debat ya, menang debat segala macam. Coba bisa diceritain nggak Tom? Jadi untuk beasiswa kita ada beasiswa namanya beasiswa prestasi akademik. Jadi seperti itu. Mahasiswa prestasi akademik itu diberikan setiap semester. Jadi itu ada memang kalau untuk prestasi akademik ada seleksinya. Seleksi melalui nilai IPS kita, indeks prestasi semester. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillah kebetulan dulu saya pernah mendapatkan sampai 3 semester ya. Itu saya dapat beasiswa dan kisarannya 4.800.000. Tapi diberikan 2 tahap ya. Dalam 1 semester 2 tahap. Jadi tahap pertama itu awal semester kita diberikan 2.400.000. Terus? Kemudian tahap kedua
akhir semester kita diberikan gede banget. 2.400.000. 4.800.000. Untung kalau kita. Untung malah tuh. Tapi syaratnya harus belajar, harus IPK tadi ya. Iya betul. Nilainya harus tinggi lah. Berapa sih biasanya tuh yang dapat di angka berapa? 3,5 kah atau Dulu sempurna 4? saya kalau itu seleksi seperti itu masih kurang tahu pastinya ya berapa yang dapat beasiswa, IPK-nya berapa seperti itu. Cuma dalam waktu itu memang semester tersebut saya dapat IPK-nya dalam semester tersebut 3 kali semester dapat 4. Gua aja nggak pernah dapat 4. Jadi dulu gini, ini soal beasiswa. Dulu waktu di UI, gua tuh dulu pernah dapat beasiswa. Jadi sampai akhir kuliah tuh dapat beasiswa. Karena IPK-nya syaratnya waktu itu di UI cuma di atas, kalau nggak salah ingat tuh sekitar di atas 3,2 itu bisa mengajukan beasiswa, lupa. Tapi besarannya kurang lebih, tapi masih di bawah ini sih. Ini gede banget. Dulu cuma cukup bayar SPP aja tuh kita udah girang banget sih. Tapi kurang lebih di atas 3 lah ya harusnya ya. Iya. Harusnya di atas 3. Jadi sebenarnya sih kalau kuliah ya wajibnya kira-kira harusnya di atas 3 lah IPK-nya, jangan sampai di bawah 3. Jadi nanti kuliahnya nggak sia-sia. Nah, menarik. Pernah dengar kabar katanya banyak juga tokoh-tokoh nasional nih, ya kan? Yang kuliah di UT gitu. Karena kita tahu kan banyak nih tokoh-tokoh nasional tuh kayak misalnya menteri, ya, pejabat-pejabat atau yang tokoh-tokoh publik. Kalau di UT itu pernah dengar katanya salah satunya Pak Muldoko yang sekarang jadi kepala staf kepresidenan dan beliau pernah jadi panglima TNI, itu benar nggak tuh? Betul. Benar ya? Bapak Muldoko yang sekarang staf kepresidenan, Bapak Wiranto Pak yang mantan panglima TNI dan mantan Menko Polhukam juga. Beliau juga alumni UT. Kemudian almarhum Ibu Ani Yudhoyono dan ada beberapa yang lulusan UT sekarang menjadi doktor juga, guru besar. Banyak sekali, kemudian yang menjadi pengusaha-pengusaha juga banyak sekali. Dan perlu diketahui Mas Fikri, jadi universitas terbuka itu pada tahun 2019-2020, mungkin tahun 2018 ya, histori secara pastinya saya tidak tahu. Tapi dalam 2019 dan 2020 merupakan perguruan tinggi yang kelulusannya paling banyak diterima di CPNS, di Pegawai Negeri Sipil. Seperti itu. 9.000 lebih lulusan UT yang masuk pada tahun 2019 menjadi pegawai negeri sipil. Pemirsa. Kalau Pak Karnilis kan buat pemirsa ya, pemirsa. Jadi kalau denger CPNS kalian pasti gue tahu tuh, ya kan. Matanya langsung kerling-kerling, kupingnya memanjang, ya kan, senyumnya melebar. Bayangin loh, Bos. Banyak banget ya lulusannya jadi CPNS ya. Jadi yang masih cita-cita mau jadi PNS, siapa tahu rezekinya ketika masuk UT malah masuk jadi PNS. Coba tuh, layak dicoba tuh, bayangin. Jadi keren banget ya tadi benchmark tokoh-tokohnya yang jadi benchmark UT itu gila. Ada Pak Muldoko, ya kan, Pak Wiranto, almarhum Ibu Ani Yudhoyono ya. Terus tadi ada siapa lagi? Dan banyak guru besar, banyak menjadi guru besar, menjadi pengusaha. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada orang yang bilang UT apa, UT kuliah terbuka, enggak, UT itu sama aja kayak universitas lain. Bahkan apa sih, lupa tuh kita istilahnya, bukan grade apa ya kalau di kampus tuh apa? Akreditasi Program studinya udah A dan B. Wajar kan, sama, bahkan bagus loh yang A. Karena waktu itu gue pernah lihat brosurnya, sempat mau ikutan kuliah juga, sempat mau ngulang lagi S1 ceritanya ngambil hukum, tapi kayaknya nggak mampu. Males. Ini juga ada informasi juga, selama masa pandemi dimulai itu kan, seluruh perguruan tinggi di Indonesia melakukan pembelajarannya juga secara online. Betul. Kemudian Bapak Kemdikbud, Bapak Nadiem, beliau meminta kepada Bapak Ojat Sudrajat selaku rektor untuk memberikan pembelajaran juga, share ilmu kepada seluruh perguruan tinggi di Indonesia yang ingin melaksanakan pembelajaran secara online seperti UT. Seperti itu. Jadi bayangin ya, Mas Menteri Pak Nadiem kan dipanggilnya Mas Menteri tuh kalau di ini kan, karena masih muda ya kan. Sampai jadiin UT
itu benchmark buat perguruan tinggi atau universitas lain soal pembelajaran jarak Iya, jauh. betul sekali. Itu keren banget. Jadi lu nggak bisa lagi sekarang nganggap UT sebelah mata, UT lebih ini dari yang enggak. Ini udah jadi benchmark. Yang benchmark itu pemerintah sendiri loh, Mendikbud Mas Nadiem. Lu tahu sendiri Mas Nadiem bosnya Gojek, pendiri Gojek, dia otak di belakang ojek tuh. Ojek lagi Gojek. Ya kan keren banget. Nah, terus lulusan UT nih gimana tuh serapnya tadi selain ke pegawai negeri, kira-kira kan yang lulusan banyaknya di mana tuh? Banyak. Salah satu. Maksudnya terserap nggak oleh lapangan kerja ya, rata-rata ya? Terserap ya? Sangat terserap sekali apalagi untuk perusahaan swasta karena UT itu dinilai masuk mudah, keluar susah, katanya seperti itu kan. Tapi kenyataannya saya juga bisa lulus dengan istilahnya 3 tahun, saya bisa lulus UT dengan IPK yang lumayan tinggi seperti itu. Jadi tidak ada kata-kata masuk mudah, lulus susah. Nah, kata-kata tersebut itu sebenarnya buat acuan juga untuk perusahaan swasta, ya kan? Ketika orang lulus UT, diyakini oleh perusahaan-perusahaan swasta bahwa lulusan UT itu kalau dia nilainya tinggi itu kualitasnya juga tidak kalah dengan lulusan di perguruan tinggi yang pendidikan secara reguler seperti itu. Betul. Dan rata-rata kan memang yang kuliah di UT itu kan juga udah bekerja. Betul. Nah, ketika kalian udah bekerja terus ngambil kuliah lagi, itu artinya ke depan mungkin karir kalian tuh bisa Betul sekali. lebih moncer lagi karena ada tuh nih anak masih mau ini. Nah, Om Ari sendiri nih dulu kuliah di UT ambil jurusan apa? Saya ambil ilmu hukum. Ilmu hukum. Dan sekarang saya alhamdulillah meneruskan di pendidikan khusus profesi advokat di FHP. FHP itu pendidikan advokat nomor 1 di Indonesia yang guru pembimbingnya tokoh-tokoh hukum, praktisi-praktisi hukum yang sangat terkenal seperti Hotman Paris Hutapea, Elza Sarif, kemudian banyak sekali tokoh pejabat-pejabat yang mengajar di FHP seperti itu. Keren kan? Bayangin. Ini yang duduk di depan gue nih calon penggantinya the next Hotman Paris. Amin. Ya kan? Rezekinya nanti karirnya bangun kayak Hotman Paris karena gini. Sebenarnya nggak ada kata terlambat ya buat belajar ya atau membangun karir atau kalian misalnya mau men-switch merubah karir di tengah jalan itu nggak ada kata terlambat. Nah, balik lagi ke awal soal masuk UT ya. Ada batasan umur nggak? Karena orang nih banyak nih kayak misalnya kayak tadi kita ngomongin nggak ada batasan umur untuk belajar, tapi kadang-kadang ada orang kan yang misalnya udah di atas 30, gitu masih 40 merasa insecure untuk ketemu anak-anak muda lagi belajar gitu. Ada batasan umur nggak? Kalau untuk universitas terbuka tidak ada batasan umur. Nggak ada. Tidak ada batasan umur. Malah ada mahasiswa UT di Brunei Darussalam, ibunya dan anaknya mahasiswa UT. Ada 2 orang. Oh gitu. Iya. Ibunya dan anaknya. Dua-duanya itu ada dua keluarga ya. Itu mahasiswa UT. Satu angkatan. Beda-beda angkatan. Yang masuk duluan siapa? Ibunya? Ada yang satu angkatan, ada yang duluan ibunya baru anaknya. Tapi ada yang satu angkatan. Keren gak? Ibu sama anak satu angkatan bos. Keren kan? Keren, cool banget lo belajar bareng. Ya. Itu juga perlu di interview juga di sini nih. Tuh ibu dan anak itu bagus juga itu. Nah, jadi kira-kira tuh seperti itulah buat gambaran tentang universitas terbuka ya yang ada di Brunei. Sebetulnya ini tuh informasi penting banget ya buat masyarakat Indonesia yang ada di Brunei. Gimana caranya kita yang ada jauh di luar negeri ini gitu kan, tapi bisa juga tetap mendapatkan akses pendidikan tinggi kan, karena kuliah kan itu pendidikan tinggi kan. Betul. Kalau kalian masih punya semangat, masih punya harapan, masih punya impian, jangan berhenti. Selalu ada cara dan ini informasi penting. Udah murah ya murah sekali itu lah itu kayak gitu. Bagus lagi. Ngomong-ngomong, UT itu negeri bukan ya? UT itu perguruan tinggi negeri yang ke-45. PTN bos. PTN, betul. PTN, ya kan? Kalau misalnya ada, tapi masuknya tuh nggak perlu SPMB kan? Tidak perlu. Yang penting ijazah SMA-nya itu resmi, dibuktikan, dicek dengan dia punya NISN, nomor Induk Siswa Nasional di Kemdikbud. Kalau itu ada, bisa masuk, itu saja. Jadi, buat teman-teman, ya,
yang di tanah air, atau misalnya yang waktu itu sempet nggak lulus SPM nggak tahu ya, sekarang dulu istilahnya kita tuh masih UMPTN sama SPMB dulu ya, nggak tahu kalau sekarang tuh gue udah lupa. Tapi kira-kira ujian masuk perguruan tinggi negeri lah yang nggak lolos, nggak usah berkecil hati, kalian masih punya impian mau masuk perguruan tinggi negeri, masuk UT. Betul. Ya kan? Tadi perguruan tinggi negeri ke 45 ya, dan itu nggak ada batasan umur, masih perguruan tinggi negeri. Jadi nanti terus gimana misalnya kualitas mahasiswanya ini dong, kan kalau pasti ada yang nanya nih kan, kalau masuk UI atau masuk UGM kan itu ada saringannya tuh, jadi yang masuk ibaratnya yang bagus-bagus. Kalau UT gimana tuh, ada nggak anggapan seperti itu? Anggapan seperti itu sebetulnya akan terjawab ketika mahasiswa tersebut sudah lulus di UT, seperti itu. Jadi kualitas mahasiswa tersebut setelah lulus di UT seperti apa? Karena di UT itu kalau kita tidak disiplin, kita belajar tidak disiplin, kita belajar tidak sungguh-sungguh, karena pada dasarnya di UT itu adalah belajar mandiri. Kita cari referensi sendiri, kita dapat tambahan referensi dari mana, dari internet atau dari buku mana-mana, karena kita tidak tiap hari kita jumpa dengan dosen. Secara otomatis dengan belajar mandiri itu, ketika kita menanamkan sikap disiplin kita dalam belajar, itu malah hasilnya itu sangat bagus sekali. Betul. Daripada kita datang ke kampus, kita dengarkan dosen, setelah pulang apa yang kita dapat hilang. Jadi seperti itu. Jadi misal sama-sama kita dapat IP3 di perguruan tinggi negeri, di perguruan lain IP3, di UT IP3 itu bisa lah ya, bisa di-compare lah, bisa dibandingkan lah gitu. Jadi seperti sebenarnya itu. Nanti yang menentukan si mahasiswa ini dia berkualitas atau tidak adalah proses belajarnya dia. Karena di situ ya, UT secara tidak langsung menanamkan nilai-nilai kemandirian. Betul. Ya kan, disitulah nilai-nilai kejujuran juga, karena tadi kan belajar jarak jauh kan, kalian harus bisa kreatif segala, pokoknya banyak nilai-nilai positif yang ditanamkan, yang kalian dapatkan, nggak cuma nilai akademis saja yang kalian dapatkan itu di universitas terbuka. Ini keren banget nih asli, ini mungkin gue bakal one day kalau misalnya masih ada umur, masih ada niat gitu kan, gue bakal ngulang lagi, coba ambil hukum juga. Siapa tahu gue bisa gantiin Hotman Paris. Jadi kuliah di UT misal pun kita misal sudah ada gelar, kita sudah punya gelar, kita bisa nambah gelar lagi itu untuk menambah ilmu kita juga seperti itu. Lupa omong-omong gelar. Jenjang. Ada S1, terus S2, S3? D3, S2, D3, S1, S2, dan ada doktor, tapi masih terbatas ada di Indonesia saja gitu. Dari D3. D3 itu semua jurusan ada? Tidak, D3 itu hanya 3 jurusan. 3 jurusan, D3 3 jurusan. Lalu S1? S1 ada 31 jurusan. S2? S2 sekitar 6. Lalu ada kalau D3, program doktoral D3 ya, baru dan itu proses. Semua dari D3 sampai S3-nya tuh akreditasinya A semua ya, atau A sama ya, B ya? A sama B ya. Itu wajar lah, A sama B itu kan, karena kan penilaian itu kan juga tergantung banyak hal lah ya, itu banyak hal dan berproses. Dan jangan salah, sekelas universitas seperti UI aja tuh dulu ya, beberapa tahun yang lalu tuh, nggak tahu kalau sekarang ya, tapi beberapa tahun yang lalu itu masih ada loh yang B gitu, masih ada beberapa yang B itu masih ada, karena itu proses panjang, karena nggak bisa ujung-ujung dapat akreditasi. Ya, itu banyak hal, banyak faktor yang gue juga nggak tahu apa sih, itu Kemenristek-Dikti itu yang tahu, itu Kemendikbud lah urusan Kemendikbud. Jadi segitu aja, gue rasa nih wawancaranya udah cukup panjang karena udah mau jam 7 gitu, durasi. Jadi gitu aja. Yang jelas gue seneng banget kedatangan di rumah ini, ada Mas Haris sudah nge-share, kita udah berbagi cerita soal UT gitu, dan bagaimana cara daftarnya segala macam. Nanti kalau Om Haris boleh, nanti gue bakal taruh nomor handphonenya Om Haris di layar bawah, boleh nggak? Boleh. Boleh, nanti kalian bebas WhatsApp, tapi jangan WhatsApp yang macem-macem ya, nanti gue nggak boleh WhatsApp macem-macem ya, jangan WhatsApp macem-macem. Tapi kalau misalnya mau nanya soal UT khususnya, tanya aja ya kan, jangan ragu, tanya ke beliau, karena kalau misalnya kalian yang ada di Brunei Brunei kan kecil ya sebetulnya ya, bisa lah bertemu di mana aja, atau bertemu di KBRI juga bisa gitu. Nah, oke Om Haris,
Oke, Thank you. terima kasih. Aduh, mantap nih. Ini bos gua nih. Ini bos Kalau kalau nggak ada dia mati gua di Brunei. Gila, adaptasinya cepat banget sama dia. Jadi diajak kemana-mana nongkrongnya. Oke. Sampai sini dulu teman-teman videonya kali ini. Kita ngobrol sore, ya kan? Tentang UT kali ini. Dan kalau misalnya kalian merasa terbantu sama video ini, ya kan, jangan lupa klik like, share, and subscribe, oke? Subscribe gratis. Subscribe. Jangan gratis. lupa ya. Makan nasi katok bayar. Nasi katok bayar. Biar channel ini bisa sharing informasi yang lebih bermanfaat lagi. Jadi nggak cuma masak-masakan aja, Iya. share gitu kan, review-review, tapi juga kita ngobrol-ngobrol penting lah ya nggak. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya. I'll see you soon. Bye-bye. Bye-bye.